Hubung dengan via telepon seorang budayawan Kak Febri Alintani. Assalamualaikum Kak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak Febri? Alhamdulillah Sehat sehat. ya, minal Ya, aidin dulu dong. iya, iya, sama-sama. Selamat Idul Adha, Iya, mohon maaf lahir batin ya. masih suasana Idul Kurban nih, Iya, 1445 Hijriah, mak masih lahir banyak batin. dapat daging. Dapet nggak ya? Dapat biasanya, alhamdulillah. Iya, Baik Kak Febri, hari hmm, ini Kota Palembang sudah 2 hari ya, sudah hmm. menikmati suasana di ulang tahunnya ke 1341. Nah mungkin ada tanggapan sedikit nih Kak Febri di awal kita ngobrol nih, kok tentang Kota Palembang kita yang kita cintai ini. Ya. Iya. Jadi kalau menurut kajian dari arkeologi, Balai Mm-mm. Poggi seharusnya 1342, Mm-mm. 16 Juni 682 682. Masehi, Oke. menurut Prasasti Kedukan Bukit. Mm-mm. Tetapi kita yang tertulis secara formal sekarang, formal ya, Iya. itu 17 Juni 683. Ini satu apa namanya apa kekeliruan lah ya semacam itu. Mm-mm. Dan seharusnya kita koreksi ini menjadi 1342 ke 1342. Itu yang Mhm. pertama, tapi ini belum di apa namanya di pemerintah kota nggak pernah dibicarakan ini, padahal udah banyak kawan-kawan dari sejarawan, budayawan dan arkeolog ini agar dikoreksi oleh DPRD Kota Palembang. Mhm. Itu koreksi pertama dulu dan setiap tahun kita ingatkan ini. Iya. Mudah-mudahan ke depan ada wacana untuk membicarakan Mhm mhm. tentang hari jadi Kota Palembang yang seharusnya 16 Juni 682, bukan Oke, 17 Juni 683. oke, Gitu. baik. Ya. Terlepas dari hal itu, Kak Febri mungkin ada tanggapannya nih Kota Palembang kita yang sudah mencapai usia yang kata orang tuh udah tua nih. Gimana nih Kak Febri? Ya. Ya, kota tertua kalau kita Mhm. bandingkan dengan kota-kota lain di Di Nusantara ya, Nusantara, iya. Palembang. Diambil dari prasasti Kedukan Bukit. Jadi pada waktu itu malah sebelum 680, 67, 678 atau 677 ada seorang apa namanya sarjana Buddha, Itsing namanya dari Cina sana Mhm mhm. berkunjung ke pusat Sriwijaya dan melihat ada banyak biksu di pusat Sriwijaya di Palembang ini. Artinya sudah sangat tua dan pada abad 7 itu sudah sangat ramai dikunjungi oleh orang dan menjadi pusat dari eh, pelajaran atau pendidikan agama Buddha di Mhm. Palembang. Iya. Sangat luas sekali artinya ya. Mhm. Masuk periode berikut ada periode masa kerajaan Palembang, ada masa kesultanan Palembang yang juga cukup kuat, cukup apa namanya dalam sisi agama juga pada masa Sultan Badarudin I kita menjadi pusat sastra. Setelah Mhm. Aceh turun kita menjadi pusat sastra, juga kota religi juga Iya. Islam ya. Artinya dulu Sriwijaya religi Buddha, kemudian Mhm. di masa Kesultanan religius Islam dan sampai hari ini kita masih merasakan nuansa religius itu Mhm. terutama peninggalan dari Kesultanan Palembang lalu Salam itu. Jadi kota ini memang udah luar biasa menurut saya kalau dari sisi peradaban ya. Iya. Baik. Jadi kalau kita merasa bahwa Palembang itu memang religiusnya memang terasa ya Kak Febri ya. Hmm. Iya. Nah kemudian di usia ke 1341 ini sepengatan Kak Febri, bagaimana nih perkembangan wisata, khususnya wisata yang ada Kota Palembang dulu lah yang paling suku kecil gitu, seperti apa Kak Febri? Jadi kita mesti apa ya Mhm. restorasi apa istilahnya. Iya. Karena sebenarnya kota Palembang ini kalau lihat konturnya itu kan kalau dari secara alam gitu kan kota malah disebut sebagai Venesia dari timur misalnya. Mhm. Jadi kota sungai dan rawa. Orang datang ke sini dulu ramai dulu karena ada sungai yang besar, Sungai Musi itu ya. Iya. Tempatnya strategis gitu. Jadi kalau dari sisi kemaritiman itu sangat strategis. Jadi makanya didatangi sejak uh, awal-awal abad Masehi gitu ya. Mhm. Malah abad 7 sudah ramai atau sebelumnya sudah ramai. Jadi
Nah, tapi persoalannya kemudian ketika masuk masa Republik, kita tidak membangun berdasarkan atau mengharmonisasi alam, sehingga berubah. Jadi Venesia dari timur itu nggak terasa lagi, banyak penimbunan-penimbunan di mana-mana gitu ya. Nah, hari ini kita lihat ada buat gedung, buat apa, ditimbun semua, muncul persoalan banjir dan lain sebagainya. Nah, kekhasan Palembang juga makin lama makin hilang. Jadi kita tidak bisa melihat, kalau dulu Sungai Musi itu sebagai sumber kehidupan, dulu katanya, tahun 80-an saya masih merasakan misalnya kalau di Sungai Musi itu masih kelihatan ikannya itu. Jadi kita mancing berapa waktu, misalnya 30 menit udah banyak. Sekarang berhari-hari kita nggak dapat. Artinya apa? Sungai itu udah polusi, udah nggak bisa digunakan. Iya. Nah, kalau kita bertujuan untuk wisata, hal-hal seperti ini saya kira mesti dilihat. Kemudian membuang sampah misalnya. Kita memang peradaban di sisi sungai itu ya, tepi-tepi sungai dan sekitar sungai, itu dari dulu itu buang sampah sungai gitu. Memang nggak ada semacam edukasi bahwa Kesadaran buang gitu. sampah. Iya. Kalau dulu mungkin bisa saja buang sampah karena buang-buang sampahnya bukan plastik ya, Iya. ya organik ya, non organik apa istilahnya itu. Bahwa kalau buang sampah bisa terurai, bisa dimakan ikan gitu ya. Misalnya daun gitu ya, daun pisang, sampah-sampah lain yang bisa terurai oleh, malah bisa menjadi makanan ikan. Nah, ketika kita peradaban plastik ini mulai ada, kan plastik menjadi menumpuk. Jadi kita lihat saja misalnya di pusat kota, di sekitar Tujulu kalau di seberang sana gitu ya, atau di Tangga Buntung sepanjang itu, di bawah-bawah rumah panggung itu penuh dengan sampah, dan sungai-sungai itu sudah tertutup juga, tertutup oleh bangunan dan lain sebagainya. Ini sangat tidak menguntungkan. Kalau kota ini mau dikembangkan menjadi kota wisata, saya kira kalau mau mengembangkan wisata, tengah kotanya dulu harus bersih, harus sungainya dulu harus bersih. Sementara kita, orientasi kita, kalau bersih itu cuma membersihkan jalan-jalan raya saja gitu. Nah, sungai yang menjadi jantung dari kota ini itu nggak dibersihkan. Nah, gimana kalau jantungnya nggak dibersihkan? Kalau manusia jantungnya nggak dibersihkan, denyutnya akan berhenti kah? Ya kan? Iya. Jadi ini kritik saya terhadap pembangunan yang menurut saya salah arah dari awal gitu. Dan sekarang udah sulit. Ada beberapa tahun terakhir kita melihat misalnya wali kota mulai untuk membersihkan sungai, tapi itu tidak efektif. Cuma menyerukan dia, tapi peradabannya nggak dibangun. Baik. Jadi masyarakatnya juga nggak tersentuh. Gitu. Baik. Baik Kak Febri, ini kita sudah terlepas mengucapkan dan juga harapan kita ke Kota Palembang di usia 1341. Nah, kalau kita berbicara soal harapan masyarakat Palembang nih Kak Febri untuk calon pemimpin pada usia yang sudah tidak muda lagi di Kota Palembang, seperti apa Kak Febri tanggapannya? Makanya saya kira pemimpin harus betul menguasai tentang Palembang, baik secara peradaban yang saya sebutkan panjang ya, dari sejak masa Sriwijaya sampai sekarang itu, bagaimana sekarang peradaban yang kita kita alami sekarang, apa yang itu kan peradaban udah mulai luntur juga, misalnya bagaimana cara menghormati orang tua dan sebagainya, itu peradaban, dan kemudian keseniannya juga, kebudayaannya juga. Nah, kemudian tentang lingkungan tadi, tentang ekologi itu sangat penting. Jadi kita meminta ada pemimpin yang bisa menguasai ini. Jadi kebudayaan dan lingkungan. Nah, kemudian tidak hanya melulu ekonomi saja memasukkan investasi. Nah, persoalan kita itu kan karena ekonomi yang pragmatis gitu ya. Atau kita ingin membangun terlihat gedung yang sangat tinggi, misalnya gedung-gedung tinggi, dan kemudian
akan menghasilkan ekonomi. Akhirnya itu Iya. melibas peradaban atau kebudayaan dan melibas ekologi. Ini yang terjadi, penimbunan-penimbunan untuk gedung itu mengorbankan alam begitu, mengorbankan. Nah ini ya nanti akan membahayakan. Jadi harapan kita ada pemimpin yang bisa paham dengan kondisi Palembang saat ini. Iya. Itu salah satunya harus paham dengan kondisi dulu ya Kak Febri ya. Mm. Ya, baik ekonomi, lingkungan, dan juga budaya. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal aset yang ada di kota Palembang ini kan tidak kalah dengan kota lain tuh Kak Febri. Kalau memang dikelola secara baik, apakah ini bisa menjadi salah satu sumber bagi perkembangan kota Palembang ke depan? Seperti apa Kak Febri? Ya. Ya, kalau dia paham dengan kondisi yang ini dulu, ini menjadi modal yang sangat besar. Jadi modal sosial yang sangat besar bagi perkembangan kota Palembang. Sejarah menunjukkan bahwa Palembang berjaya sejak abad 7 itu karena diuntungkan tadi, karena diuntungkan strategi, karena diuntungkan oleh alamnya gitu. Nah, apalagi ini kota sudah sangat ramai, jadi ini bisa menjadi kota jasa, kota dagang. Tapi tadi dagang saja, ekonomi saja tanpa memikirkan ekosistemnya, tanpa memikirkan daya dukungnya itu ya alam dengan peradaban tadi, maka itu tidak akan tercapai. Dan itu kita sudah coba selama sejak dari kemerdekaan sampai sekarang, malah makin degradasi, ekonomi tidak terlalu meningkat, kebudayaan menjadi lebih degradasi gitu ya. Nah, lingkungan juga ada muncul masalah-masalah banjir, muncul masalah-masalah lain di Palembang gitu. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh wali kota yang akan datang. Iya. Baik. Dan kami sebagai pegiat budaya mencoba untuk nanti mendekati para calon wali kota, dan kemudian kami juga sudah meminta untuk KPU nanti membuatkan soal dalam debat-debat paslon itu ada debat tentang tentang kebudayaan. Budaya, baik. Iya. Kita menjadi paham siapa kira-kira yang harus kita pilih yang paham budaya nanti. Baik. Budaya sangat penting. Sangat penting ya. Baik, pendengar silakan, ada Kak Febri Alintani di sini yang mau bergabung. Kita buka line telepon di 3699927 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Silakan, nanti juga kita akan menghubungi narasumber kita yang kedua, pengamat politik Sumsel, Bapak Ade Indra Candiago. Baik Kak Febri, kalau bicara soal pemimpin ke depan ini, kalau kita kaitkan dengan budaya Palembang ini, harapan Kak Febri seperti apa sih nanti pemimpin yang lebih perhatian ke budaya Palembang, atau seperti apa harapannya Kak Febri khususnya nih? Ya, jadi tadi pahamnya itu seperti apa? Jadi kita mengenal basis kebudayaan Palembang itu, yang paling dekat dengan kita dan yang kita anut sekarang adalah peradaban dari Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, karena itu kita menganut agamanya sekarang ya, mengamalkan agama-agama yang dibawa oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Kebudayaan-kebudayaan yang muncul sekarang itu dilahirkan di masa Kesultanan Palembang Darussalam, artinya dari abad 15 sampai dengan abad 19 awal. Nah, karena itu sebaiknya konsep membangun kebudayaan ke depan itu berbasis ke kesultanan itu, jadi melihat dari nilai-nilai atau peradaban kesultanan, sehingga kita bisa mengembalikan lagi kota ini menjadi kota yang betul-betul religius, tidak hanya seperti jargon yang lalu itu cuma subuh bersama saja, tapi subuh itu bagian kecil dari bagian dari kewajiban yang kecil dari keseluruhan apa yang disebut dengan Darussalam itu, Palembang Darussalam. Jadi religiusitas Palembang Darussalam itu yang harus dikembangkan ke depan, sehingga itu bisa menunjang yang lain, termasuk menunjang ekonomi dan hal-hal lain. Ini yang harus dipikirkan oleh calon wali kota ke depan.
Baik. Nah, gini ada dari Pak Alamsyah nih pendengar kita bergabung. Ini masih ada image negatif itu yang banyak kita dengarkan kalau ada kita ke Jawa misalkan Kota Palembang itu image-nya seperti senjata tajam, kemudian keamanannya, keramahannya seperti apa. Kemudian hal ini harus diubah ke depan. Nah, menurut Kak Febri, ini PR besar buat kita semua. Seperti apa Kak Febri? Ya. Tentu. Jadi makanya saya menekankan kepada pembangunan kebudayaan yang kurang tadi. Mhm. Kita tidak menyentuh masyarakat itu. Jadi pemerintah belum menyentuh hati masyarakat untuk bersama-sama membangun. Yang dipikirkan hanya ekonomi saja, seolah-olah persoalan itu selesai karena ekonomi. Padahal nggak selesai. Misalnya begini, masyarakat kita, terutama masyarakat pinggiran, ya masyarakat miskin kota katakanlah, memang itu terdesak secara ekonomi. Tetapi juga tidak serta-merta mereka di ekonomi mereka misalnya terpenuhi, kemudian mereka baik, malah kadang-kadang mereka kalau mereka ada duit katakanlah itu kan mereka belajar hal-hal yang konsumtif gitu ya, misalnya beli togel dan segala macam. Ini kan salah satu bentuk kurang pembangunan dalam bidang itu, budayaan itu sudah kurang menyentuh. Jadi ini pentingnya pembangunan kebudayaan tadi, sehingga kalau pembangunan kebudayaan itu bagus, citra Palembang itu akan bagus. Artinya orang datang ke sini akan aman. Nah, keamanan misalnya kita melihat di seputar pusat kota, di Benteng Kota Besar dan lain, kita baru masuk saja dihadang oleh puluhan orang-orang parkir yang menakutkan gitu. Bagaimana wisatawan mau datang ke sana, malah ditodong dan lain sebagainya ya. Beberapa kasus yang kita lihat muncul di media massa akhir-akhir ini, dan kemudian terjadi banyak kriminalitas di mana-mana. Itu satu-satu selain dari pendidikan kebudayaan atau pembangunan kebudayaan, juga sentuhan keagamaan, dan itu harus betul-betul dibuat sistem sehingga bagaimana membangun budaya itu bisa menaikkan citra Palembang. Baik. Baik, berikan silakan. Ini waktunya sampai sekali ada Kak Febri di sini, bisa kita ajak ngobrol bersama di line telepon di 36997 atau juga di WA Pro 10821 7927 9090. Harapan seperti apa pendengar masyarakat Kota Palembang untuk pemimpin kita di akan datang di usia Palembang yang sudah ke 1341. Baik, Kak Febri, harapan kita kan masyarakat Kota Palembang itu cerdas ya, cerdas pintar untuk memilih pemimpin atau juga pemimpin Kota Palembang ke depan. Nah, cerdas seperti apa nih Kak Febri harapan kita untuk masyarakat memilih pemimpin kita ke depan nih? Memilih secara cerdas. Pertama, lihat visi misinya. Iya. Kedua, lihat track recordnya. Baik. Apakah track recordnya bagus selama ini? Baik, Kak Febri ditahan dulu Kak. Oke. Ada pendengar gabung ini, kita terima dulu di line telepon. Iya, selamat pagi RRI. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ya, kabar baik. Dengan siapa di mana? bikin. Oh iya, Kikin di Pelaju ya. Iya dong. Silakan, ada Kak Febri Alintani nih. Sebenarnya yang dibahas kan tentang pemimpin. Iya. Sebenarnya sih pemimpin tuh kalau menurut. Disapa dulu dong Kak Febrinya. Oh iya deh, apa kabar Kak Febri yang ganteng, minal aidin ya. Baik, alhamdulillah bikin. Iya, langsung aja nih. Tamunya nggak disapa dulu. Iya, sorry deh, Ya nggak apa-apa. agak bingung. Lanjut. Soalnya cakep semua sih. Silakan Kin. Masalahnya gini ya, kalau menurut aku yang namanya pemimpin dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya baik-baik semua. Cuman, nah itu tadi kadang-kadang salah kaprah saat ia sudah menjabat, lupa akan apa yang sudah seharusnya diterapkan. Oh, lupa dengan janji maksudnya? Ya kayak gitulah. Oke. Nah, mudah-mudahan kali ini ya, apalagi kan usia Palembang kan udah 41. Berarti itu kan angka ini ya, angka ganjil ya. Iya, tapi itu masih perdebatan juga kata Kak Febri usia itu. Oh ya. gitu. Ya mudah-mudahan perdebatan bukan jadi perdebatan, tapi sesuai dengan kita kan sekarang udah metropolis ya.
Jadi harapannya sih mudah-mudahan pemimpin itu yang artinya sesuai dengan ucapan yang ku dengar di berita daerah tadi. Ya. Yang penting kan bisa mengayomi, peka dengan apa yang kondisi ya. diutarakan rakyatnya. Baik. Karena pada prinsipnya suatu saat dia pun akan kembali ke rakyat. Baik, Jadi itu. selama menjadi pemimpin kalau bisa ya sweet memory gitu. Jadi kayak lagu aja sweet memory ya. Baik. Itu Oke, aja Kin, deh. terima kasih, Kin. Terima kasih kembali Mbak Nadia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Febri. Ini suara juga dari pendengar kita, mewakili juga tadi ada Pak Lamsyah sudah memberikan harapannya juga nih Kikin. Jadi pemimpin itu nggak boleh lupa dengan apa yang sudah dijanjikan. Nah, gimana nih Kak Febri menanggapi komentar dari Kikin Tip Laju? Silakan Kak Febri. Iya, jadi pemimpin itu orang politik. Supaya dia terpilih, pertama dia harus menaikkan citranya dulu seperti orang baik gitu. Iya. Ya. Jadi kelihatan baik itu kita harus uji apakah dia betul-betul baik atau tidak. Jadi baik dia itu ya tadi kita melihat satu visi misinya, yang kedua kita melihat track recordnya atau jejak rekamnya selama dia sebelum dia mencalonkan diri itu dari mana dia asalnya. Apa birokrat atau politisi atau apa pembual atau apa kan ketahuan tuh. Nah, janji politik itu juga dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas dia. Jadi kalau sebelum jadi ya gombal dulu lah gitu. Kayak mendekati cewek, kalau cowok itu kan ngegombal dulu. Kalau seluruhnya apa? Kalau gombal itu selangit itu bisa. Janjinya iya semua gitu. Iya semua janjinya. Nanti kalau sudah jadi biasanya lupa. Ya kan gitu. Jadi tidak realistik kadang-kadang. Tidak realistis. Nah, inilah yang kita lihat. Jadi makanya dalam politik itu ada komitmen politik gitu. Tapi kita lihat pelajaran politik selama ini di Indonesia kan itu selalu begitu, selalu berulang kegombalan. Baik. Dan memang kayaknya karakter orang Indonesia itu mudah lupa. 5 tahun ini kita digombali misalnya, ketahuan Anu itu nggak tepat janji. Tapi ketika dia mencalonkan lagi, datang lagi, dan kemudian selain janji politik itu ada ini lagi, pendekatannya lain lagi, ada money politik. Ada uang gitu. Baik. Nah, uang inilah uang cuma berapa gitu misalnya bisa kita lupa terhadap track record dia terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap kita. Oke. Baik, terima kasih Kak Febri, Kin di Pelaju juga. Baik Kak Febri, mungkin kita ada sedikit pesan nih dari Kak Febri. Seperti apa nih pesan Kak Febri pagi hari ini buat kita semua di ulang tahun Palembang ke-1341 berkaitan dengan harapan masyarakat untuk calon pemimpin di usia Palembang saat ini. Silakan Kak Febri, pesan singkat saja. Ya. Baik, jadi mari kita memilih pemimpin yang cerdas di usia Palembang yang sudah tidak muda lagi, sudah 1342 tahun ya, 1340 kota tertua ini, agar kota tertua ini menjadi kota yang betul-betul bisa menunjukkan ketuaannya dan menjadi kota pusaka dan melebihi kota-kota lain di Indonesia. Baik. Gitu. Iya, itu saja Kak Febri. Terima kasih. Ya. Sehat selalu ya Kak Febri ya. Iya, sukses selalu Kak Febri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk narasumber kita yang pertama sudah kita ajak ngobrol bersama. Nanti kita akan pada sesi yang keduanya menjelang penutup nanti kita akan bersama dengan pengamat politik Sumsel Bapak Ade Indra Caniago bersama Dialog Palembang pagi ini. Dengan topik adalah harapan masyarakat Palembang untuk calon pemimpin pada usia Palembang ke-1341. Silakan yang berdering tadi ditelepon kembali memberikan tanggapannya Anda. Kita akan mencoba hubungi kembali juga narasumber kita yang kedua Ade Indra Caniago pengamat politik Sumatera Selatan. Baik pendengar, kita akan kembali setelah satu informasi untuk Anda berikut ini.
Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menjadi salah satu andalan yang menarik bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Berkunjung ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, berikut fakta menarik tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Museum Sultan Mahmud Badarudin II sekarang ini menyimpan dan merawat sekitar 700 koleksi peninggalan zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Koleksi di museum itu berupa mata uang, prasasti, naskah kuno, pakaian tradisional, piranti saji, aksesoris kamar pengantin, keris, pedang, dan senjata tajam lainnya. Museum ini didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan di abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi Kuta Lama, Istana Tua Sultan Mahmud Badarudin I tahun 1724 sampai 1758 adalah penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuta Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial Inggris pada 7 Oktober 1823. Selama Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung tersebut menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia bernama Kodam II Sriwijaya untuk waktu yang singkat. Kemudian diserahkan kepada pemerintah kota Palembang sebelum akhirnya diubah menjadi museum pada tahun 1984. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kalau tadi kita sudah mengetahui seperti apa harapan dari Kak Febri Alintani buat pemimpin di tahun akan datang dan juga berkaitan dengan kota Palembang yang sudah mencapai usia ke 1342 ya, walaupun 1341 itu ada beberapa informasi di antara keduanya berkaitan dengan usia ini. Baik, kita sudah terhubung dengan pengamat politik Sumatera Selatan, Ade Indra Caniago. Ya, Assalamualaikum Kak Ade. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk semua. Selamat Salam pagi. sehat selalu. Apa kabar Kak Ade? Alhamdulillah masih nikmati suasana hari tasrik. Alhamdulillah masih ada trastrik ya. Minal aidin wal faizin dulu nih Kak Ade. Sama-sama, semoga kita semua mampu membunuh keakuan yang tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Amin. Baik. Baik Kak Ade, kita tadi sudah ngobrol dengan Kak Febri Alintani, budayawan Kota Palembang. Nah sekarang kita ingin tahu nih Kak Ade, berkaitan dengan Palembang sudah memasuki usia ke 1341-42 ini, bagaimana nih Pak Ade berkaitan dengan ulang tahun Palembang? Mungkin ada harapan ke depan, apalagi berkaitan dengan calon pemimpin di usia Palembang yang sudah tidak muda lagi nih. Silakan Kak Ade. Ya, yang pasti kita berharap ya momen ulang tahun ini adalah momen kontemplasi sekaligus refleksi bagi semua. Artinya saya mau sampaikan tidak hanya masyarakatnya tapi juga para pemimpinnya juga harus merenung, harus melakukan evaluasi gitu. Nah, jadi jangan sampai momen ini kita cuma dapat selebrasi aja. Artinya kalau kita selebrasi ya kita tidak dapat nikmat yang seharusnya kita dapatkan, kan gitu logikanya. Oke, baik. Ini tadi sempat dikatakan oleh Kak Ade, evaluasi perenungan diri bagi pemimpin yang akan memimpin Palembang nanti. Ini banyak sekali permasalahan sampai dengan detik ini masih menjadi PR besar buat semua pemimpin atau pemimpin Kota Palembang khususnya. Karena masalah banjir, keamanan, image negatif masih banyak yang dicap oleh masyarakat di luar Palembang. Nah, seperti apa Kak Ade melihat hal ini yang terjadi saat ini? Ya, itu tadi. Tentunya dalam konteks pilkada ya kita lebih pada fokus hari ini pemimpinnya dulu lah. Jadi siapapun yang punya libido, yang punya keinginan atau hasrat ingin ikut kontestasi,
harus menjadikan momen ini untuk melakukan evaluasi kan gitu. Nah, kita tahu 10 tahun yang lalu Palembang ini mulai take off. Ya. Yang disebutkan tadi image negatif, kemudian kita juga punya landmark yang selama ini kayaknya mimpi kita punya landmark di BKB itu kan gitu. Kita tahu semua itu daerah kumuh, daerah Texas dan sebagainya. Nah, kita berharap tadinya kan ini take off-nya smooth gitu loh. Tapi faktanya 10 tahun terakhir ini crash landing malah. Belum dia totally take off, dia sudah crash landing gitu loh. Ada apa gitu ya? Nah, ini yang jadi persoalan. Bahkan yang miris tadi disebutkan banjir 2020 itu ada 2 korban, satunya ibu-ibu. Aduh, saya kayaknya kalau ingat ini mau menangis gitu loh. Artinya siapapun pemimpin lah ini evaluasi, dan itu kali terakhir dan tidak boleh lagi terjadi di Kota Palembang. Oke, baik. Kali terakhir ya, jangan sampai terjadi. Iya. Nah, makanya saya berharap kalau kita evaluasi kan kita bisa buat peta nih, Mbak. Jadi sederhananya saya mau ngajak semua siapapun yang mendengar ini dan bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa ada satu film anak-anak, Mbak. Mungkin kita nih nggak ngeh ya. Masa bodoh karena ini dianggap just entertain, tapi buat saya sangat well educate ya film ini gitu loh. Kita tahu ada film yang namanya Dora the Explorer. Dora dalam setiap petualangan dia selalu bertanya menuju Palembang, nah kemana gitu. Kan itu artinya, iya mau kemana kita, kata Dora. Artinya apa? Siapapun dia yang ingin ikut kontestasi tujuannya harus jelas. Jadi tujuannya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk kelompok dan atau memperpanjang referensi di CV, tapi lebih kepada untuk kepentingan rakyat, masyarakat. Ya, seutuhnya gitu loh. Nah, kemudian apa kata Dora? Kita butuh peta. Nah, inilah yang saya harapkan dari siapapun yang memimpin, dia punya peta nih. Peta ini akan menyelesaikan akar persoalan, bukan hanya gejala-gejalanya aja. Gitu. Iya, Kak Ade, stop dulu Kak, tahan dulu Kak. Ada pendengar gabung. Iya, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Pagi, Pak Alamsyah ya? Iya, kembali. Iya, agak jauh suaranya Pak, bisa mendekat suaranya. Nah, itu lebih lantang kayaknya. Silakan, ada Pak Ade Indra Caniago. Kayaknya tergelitik ya dengar kata-kata Kak Ade tadi ya. Oke. Kamu boleh, Mbak ya. Boleh. Silakan. Iya, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Indra. Jadi merewind pemikiran saya, pengingat saya, benar. Jadi 10 tahun yang lalu itu kan udah Palembang ini udah lumayan sih sebenarnya. Yang sebelumnya kita tahu di landmarknya Kota Palembang itu BKP itu sebelumnya itu kumuh, kemudian penjual pisang, penjual betul, takut pokoknya lewat situ ya. Betul. Nah, kemudian kita mulai berbenah, kita ada PON, kemudian BKP itu mulai bagus. Nah, cuman di 10 tahun kemarin itu crash landing di sila Bapak tadi. Turun gitu ya ibarat pesawat. Ini mungkin jadi koreksi kita bersama. Ya, jadi ini konteks dalam hal memilih pemimpin ya. Karena kalau di awal tadi saya bicara masalah mungkin mental warga kita. Sekarang kalau konteks memilih pemimpin betul. Pengalaman 10 tahun ini mungkin jadi pelajaran kita bersama. Jadi betul-betul kita warga memilih pemimpin itu pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi Palembang. Jangan ada lagi pemimpin giveaway. Iya, baik. Jadi yang poin saya mungkin kriteria utama pemimpin itu selain ya cerdas, punya wawasan luas, wawasan juga perlu wawasan internasional karena Palembang ini kota yang punya potensi untuk bergaung di dunia internasional. Dan yang lebih penting lagi tidak korup mungkin. Nah, ini yang penting, pemimpin yang tidak korupsi. Cuman masalahnya lama, Pak Caniago, untuk mencari pemimpin yang tidak korupsi. Tidak korup itu susah zaman sekarang. Baik. Karena sistem kita ini ya korup memilih pemimpinnya. Karena itu ya susah sekali ya. Jadi bukan berarti kita pesimis. Sebagai warga kita tetap optimis. Mungkin ada di antara warga Palembang ini yang pemimpin yang calon-calon yang
belum muncul, mungkin punya idealisme, tidak korup. Nah, itu masalahnya. Baik. Bagaimana cara kita memilih pemimpin yang tidak korup walaupun itu sulit di saat ini. Kemudian yang kedua, paling penting sekali, pemimpin ini harus dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, khususnya birokrasinya. Karena di birokrasi kita ini, kita maklum, perekrutannya juga masih belum baik, kemudian masih banyak tenaga honor yang perekrutan juga kurang baik, yang di mana mereka ini adalah garda terdepan birokrasi kita. Nah, ini yang perlu kita benahi. Jadi pertama tidak korup, kemudian dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya birokrasi di tingkat Kota Palembang, mulai dari RT sampai ke pemerintahan pusatnya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Ini luar biasa nih. Silakan Kak Ade ditanggapin dulu nih. Oke, jadi kalau menurut saya ada 4 kriteria Mbak yang harus kita sepakati ya kalau kita pengen Palembang lebih baik. Oke. Kalau tadi tujuannya Palembang lebih baik, artinya petanya kita butuh pemimpin pertama yang cerdas intelektual Mbak. Tadi dikatakan Pak Alamsyah ya, artinya dia punya wawasan tidak hanya lokal ya, tapi juga internasional ya, tidak hanya lokal dan nasional, tapi juga internasional. Itu satu. Ini bisa kita lihat, bisa kita potret lewat visi, misi, programnya, Mbak. Nah, kedua, kita butuh pemimpin yang cerdas leadership, Mbak. Jadi hari ini kita tahu kita ini surplus pimpinan, tapi minus, Mbak, pemimpin. Ya, kita tahu hari ini kan cuma bisa nunjuk ngangguk geleng itu pimpinan, Mbak. Tapi kalau pemimpin dia tahu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alamsyah tadi, kondisi realnya seperti apa, termasuk mental birokrasi, maka dia akan mencari formula, mencari treatment supaya ini terbolak-balik gitu loh Mbak. Artinya bisa menjawab pertanyaan atau keinginan masyarakat terhadap pelayanan. Nah, itu 2 Mbak. Ketiga, dia harus cerdas emosional Mbak. Artinya kan dikritik dia tidak anti, tidak marah, tidak alergi, kemudian juga tidak mudah dapat info yang bagus, dia responnya bagus, ketika dikritik dia waduh kayak apa gitu. Nah, kita mau pemimpin ini betul-betul ya tapi dia tahu potensinya dan dia tahu mengelolanya, dia tahu bagaimana ibaratnya semua punya adukan yang sama Mbak untuk buat pempek, tapi siapa yang paling piawai itulah yang mampu menghasilkan pempek yang tidak keras, yang tidak juga kelembutan, sedang-sedang saja. Iya. Terakhir, tentu kita berharap pemimpin ini juga cerdas spiritual, Mbak. Karena kan kita tahu kan evolusinya seperti itu. Kalau dulu cerdas intelektual enough, cukup, tapi 10 tahun kemudian tidak cukup hanya cerdas emosi, karena orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Dan pasti, Mbak, ketika spiritualnya cerdas, emosinya cerdas. Nah, semuanya. Kemudian kalau bicara tentang bagaimana tadi pemerintah korupsi, ini agak susah kita, betul saya sepakat sama Pak Alamsyah, tapi bukan tidak bisa. Kenapa? Karena harus dibangun kesadaran dari level pemilih, Mbak. Tanpa disadari, pemilih inilah yang menyebabkan para pemimpin ini korup gitu loh. Dan ketika mereka sudah korup, mereka akan merawat korupsi ini dengan merawat kemiskinan dan menjaga kebodohan masyarakat. Ini problemnya tuh di sini gitu loh, Mbak. Berarti dari pemilihnya dulu nih Pak Ade ya? Ya dia sebenarnya kayak kalau kita bertanya pemilihnya dulu Mbak, bisa nanti ada yang protes. Oh ini pemimpinnya dulu. Jadi kayak duluan mana telur sama ayam. Duluan mana ayam sama telur kan. Jadi perdebatan gitu. Iya, tapi anyway kita tahu ada 2 persoalan Mbak. Ketika kita mau bicara pemimpin, persoalan pertama ada pada pemimpinnya. Tadi syaratnya ada 4. Kemudian persyaratan kedua, persoalan kedua itu ada pada pemilihnya. Jadi jangan sampai ya tadi Mbak, siapa mohon maaf orang paling kaya di Palembang yang pernah datang ke rumah kita bagi-bagi uang cuma-cuma. Nah ini buat jajan, nah ini buat duit kuliah, kan enggak ada Mbak. Lah ketika harusnya masyarakat berpikir ketika misalnya ada pemimpin nih uang pilih saya. Baik, Pak Ade ditahan dulu Pak, ada yang mau nelpon. Iya, kita angkat dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Nadia. Iya Pak Jumadi. Iya Mbak. Oh tertarik nih pemimpin Kota Palembang. Silakan Pak Jumadi, ada Pak Ade Indra Caniago. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Jum. Ya kira-kira bisa disampaikan ini Pak, ini apa undang-undang kami nih Mbak.
Insya Allah Pak, Insya Allah saya Insya selalu Allah, ya. suarakan Pak Ini di Mbak, setiap kan aku kesempatan ini Pak. Mbak, sekolah tidak, pejabat tidak. Nah, masalah korupsi kan terserah lah Mbak. Tidak mungkin tidak kasih uang korupsi kan, tidak kasih nak makan, nak ngudu, nak nunggu gaji sebulan kan masalah mau nih Mbak Nadiar ya. Nah, yang kutanya ini Mbak Nadiar ya. Jadi kalau yang jadi gubernur dan wakil gubernur jangan bangun Palembang nih Pak. Masalah ini Mbak. Aku pun tahu Mbak Nadiar daerah Lubai nih Mbak Nadiar. Nah, pas pulang kampung ke OI, herannya ini Pak, ini Mbak Nadiar itu Kabupaten OI itu jalannya arah nih, berlubang-lubang. Pernah aku tanya dengan kawan-kawan OI, apa dak kate pemerintahannya OI ini kata dewannya, Bu. Aduh, ngapo jalan ini kok. Dak didana-dana nih ya. Jadi bertahun-tahun Baik, itu baik. Pak perusahaan terus OI itu di Kecamatan Peraman itu ya. Baik. Sedangkan kabupaten yang lain kan Bagus. semua tuh. Jadi harus Ada merata apa ya, tuh harus organilir ini? ya harus merata ya Pak Jumadi ya. Iya, Baik. jadi mohon ini kalau pemimpin ya yang jadi tolonglah masyarakat pilihlah yang pemimpin kira-kira menunjang perekonomian juga ini Mbak Nadian bangun jalan Iya, tuh. betul sekali. Baik. Nah, ini parah Nian. Jadi terima Oke, kasih. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ade, inilah Iya, Pak harapan Jom. masyarakat. Iya, Silakan. siap. Jadi gini Pak Jom, jadi harus juga dipahami bahwa masing-masing punya tupoksi Pak, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oke. Jadi kalau masalahnya tadi di kabupaten, jalan yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan, itu wilayahnya Mobilisasi. APBD kabupaten kota. Iya. Kalau dia menghubungkan antar kabupaten, tidak di jalan lintas, itu tanggung jawabnya provinsi Pak. Nah sebaliknya untuk jalan nasional itu posnya APBN. Iya. Nah terus ketika kita bicara persoalan kita harus tahu dulu ini persoalannya di mana. Nah bukan pula berarti ketika ada persoalan di kabupaten kemudian jalannya jalan provinsi, pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa, itu juga keliru. Baik. Artinya pemerintah kabupaten bisa berkoordinasi dengan Pemprov melalui gubernur langsung atau anggota DPR-nya ke anggota DPR supaya ini dapat atensi. Iya. Itu loh. Demikian juga untuk pusat kan biasa pemerintah provinsi secara berjenjang melakukan komunikasi kalau persoalannya ada di jalan nasional. Nah persoalannya lagi-lagi ada persoalan di kita ini lemahnya kontrol sosial Mbak. Artinya keterlibatan masyarakat kita di dalam pembangunan itu belum maksimal menurut saya. Artinya mereka lebih banyak udahlah terima nasib ini apa adonyo jadi TNI AD dia Mbak. Jadi dagalah protes dia Mbak. Padahal itu haknya. Ya, karena kita bayar semua loh Mbak, pajak bumi bangunan kita bayar, pajak kendaraan bermotor harusnya balik ke jalan, pajak lampu jalan juga baliknya ke lampu jalan, harusnya seperti itu. Nah, tapi karena nggak ada yang ngontrol, ya sekendak-kendak dia lari kemana-mana itu. Nah, kan kita juga semua kita bayar Mbak, PPN, PPH, BPHTB, pokoknya nggak ada yang nggak kita bayar, hampir 20 item termasuk parkir itu masuknya ke negara gitu loh Mbak, lewat pemerintah kabupaten kota. Iya, baik Pak Jumadi, mudah-mudahan ya Pak Adi kita doakan pemimpin nanti akan lebih memperhatikan pemerataan terutama jalan ini Pak Adi. Dengan catatan tadi Mbak, ingat rakyatnya jangan lagi karena uang milihnya Mbak. Itu jadi benar-benar harus betul. Kan hari ini bisa misalnya jinggok uang pertama itu Mbak ya, caro jinggoknya jingok caro dia ngomong Mbak, kan tejingok uang yang ngomong apa adonyo dengan uang yang ngomong ya, ado aponyo. Iya. Tejingok caro dia ngomong apa adonyo dan ado aponyo. Nah itu kan jadi beda ya. Beda. Nah kemudian baru kita lihat apa yang dia sampaikan ini masuk akal enggak buat kita. Kemudian kira-kira masuk akal ini bisa enggak digawe ke. Jangan cuma pecah makan siang, pokoknya program ini bagus. Kita sepakat itu. Tapi akhirnya karena tidak ada hitung-hitungan, jadinya sarapan pagi. Baik. Nah, kita juga tidak mau siapapun yang jadi pemimpin, ketika dia punya program, dia sudah punya hitungan. Dia sudah punya angka. Nah, itu yang kita mau. Itu baik. Baik Kak Ade, ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf banget ini Kak Ade. Kak Ade mungkin ada pesan mau disampaikan nih buat masyarakat Kota Palembang khususnya berkaitan dengan tema hari ini, harapan masyarakat Palembang untuk calon pemimpin pada usia Palembang ke 1341. Silakan Kak Ade. Oke, terima kasih untuk kita semua. Sah-sah aja, halal saya pikir dan masuk akal ketika punya keinginan. Ya, tadi kalau bicara keinginan pasti biasanya yang baik-baik, baik itu bisa kita jangkau atau tidak, itu namanya keinginan, cita-cita, sah-sah saja. Akan tetapi saya mau ingatkan buat kita semua,
tidak cukup dengan hanya cita-cita. Jadi dia harus inherent, dia harus linier gitu loh. Kita punya cita-cita pemimpin yang baik, ya jangan kita terjebak pada politik uang. Itu aja gitu loh. Artinya jangan sampai bola itu mantul ke kita gitu. Nah, nak protes nak mamano lagi salah kita dewe, karena kita motif dari awal bukan kapasitas tapi lebih kepada isi tas calon pemimpin. Nah, baik. Terima kasih Kak Ade. Semoga saya selalu Sama-sama, Mbak sukses Nadia. selalu ya Sama-sama, bersama Mbak RRI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Waktu kita sudah menunjukkan hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dialog Palembang pagi ini kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita, Kak PB Alintani, budayawan, dan Kak Ade Indra Caniago, pengamat politik Sumsel, yang sudah kita ajak ngobrol via telepon hari ini dengan tema harapan masyarakat Palembang untuk calon pemimpin pada usia Palembang ke-1341. Terima kasih Pak Alamsyah yang sedang mobile tadi sudah mungkin sampai di tempat tugas ya. Juga Kikin di Pelaju, terima kasih. Kemudian juga tadi ada pendengar kita yang bergabung Pak Jumadi di Lubai. Kemudian juga pendengar-pendengar yang lain yang mendengarkan tidak sempat bergabung. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga harapan kita akan terwujud untuk mencapai atau mewujudkan pemimpin yang memang sesuai dengan harapan masyarakat Kota Palembang. Dan yang pasti juga kita harapkan semoga kita akan menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin Kota Palembang di tahun yang akan datang. Senadiar pamit undur di acara Palembang pagi ini di dialognya melalui Pro 1. Terima kasih, semoga penuh manfaat dan penuh berkah. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.